isu yang ketiga sebenarnya yang tidak pernah tercium. Bahwa Kim juga memikirkan AHY. Jangan-jangan tiga-tiganya ini diadu ulang lagi gitu. Diadu ulang, tanding ulang. Dan AHY saat ini patut juga diperhitungkan. Kenapa? Karena dia sudah menduduki menteri. Kalau dulu kata Panang Pak Adian, itu sudah disampaikan bahwa RT aja belum pernah AHY. Bagaimana mau maju, bagaimana mau menang, mau meyakinkan. Nah kalau sekarang jadi menteri, pertarungan ini bisa menarik. Persoalannya, lagi-lagi kalau Ahok banyak partai, belum tentu Ahok menang. Potensi 2017 lalu bisa jadi terulang kembali. Sobat Panangian, saya kembali lagi mengundang sobat lama saya yang sudah sering di channel ini. Siapa lagi kalau bukan peneliti senior dari Citra Institute sebagai lembaga surveyor yang sekarang ini sedang mengadakan berbagai survei. Dan kemarin timnya bersama beliau ini sudah kita ketemu dan wawancara tentang bagaimana perkembangan dinamika politik dalam rangka Pilkada serentak di tahun ini. Nah, saya sapa dulu sobat saya ini. Halo Bung, apa kabar? Alhamdulillah. Kayaknya Anda agak segar sekarang ini ya. Apakah karena survei-surveinya sudah menunjukkan dinamika politik ya? Iya, dinamikanya sangat kencang sekali. Sangat kencang ya. Kita coba dulu lihat fenomena ini ya, rematch ya, katanya rematch karena sebelumnya PDIP kan ragu, makanya memasangkan Andika Perkasa dengan Anies misalnya kan. Awal-awalnya itu menarik ya. Tiba-tiba Kompas mengeluarkan sebuah penelitian riset ya seperti Anda lakukan. Keluar nomor 2-nya itu si ini Ahok. Tiba-tiba jadi berubah ya. Iya. Gimana Anda melihat itu? Ya, yang pertama kita harus melihat bahwa saat ini nih PDI Perjuangan ini dalam kondisi yang terjepit dia. Karena sebelum ataupun rematch itu mulai digaungkan, kita harus melihat awal mulanya PDI Perjuangan ini mau supaya Anies ini diperhitungkan dan dipasangkan dengan PDI Perjuangan. Tujuannya supaya melawan Kim. Itu tujuan awalnya. Namun ternyata perubahan politik itu begitu dinamis. Yang membuat PDI Perjuangan sekarang harus maju untuk pilkada poros ketiga itu tidak lain karena Nasdem. Nasdem kemarin sudah menyatakan mendeklarasikan untuk mendukung Anies ya. Dan ngerinya lagi Nasdem menyatakan dia menyerahkan wakilnya kepada Anies. Sedangkan PKS sudah menyatakan bahwa sudah memberikan 18 kursi, sisa 4 kursi. Dan dia berharap aman ini benar-benar tidak terombak. Nah, bongkar pasang ini tentu tidak akan terjadi karena Nasdem sudah menggaransi bahwa ia tidak ikut terlibat dalam pemilihan wakil gubernur. Andai pun itu terjadi, bongkar pasang, kemungkinannya hanya 2. Yang pertama melihat lawan tandingnya. Yang kedua adalah kemungkinan PKB bergabung. Nah, ini yang menjadi perhitungan dari bagaimana PDI Perjuangan merespon hal tersebut. Dan kalau kita melihat bagaimana akhirnya muncul nama Ahok, ini memang mengejutkan karena Ahok memang diperhitungkan, dicoba dimajukan untuk sumut. Ternyata surveinya malah 20% Ahok. Di bawah Anies Baswedan yang 28,9%. Istilahnya nggak jauh gitu ya? Iya, tidak jauh. Dan kalau kita melihat malah yang terjadi malah aneh, Ridwan Kamilnya malah berada jauh di urutan 3, 8,9%, jauh sekali. Dan ini menunjukkan bahwa memang masyarakat ini ternyata melihat antusias akan ada pertarungan ulang. Dan pertarungan ulang ini pernah terjadi di Indonesia. Kita melihat Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. 2 kali ya. Hanya saja bedanya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo sangat berbeda waktu itu pertarungannya. Karena mereka tetap plural.
mereka tetap heterogen. Ya. Sementara kalau dari kubu Anies sudah sangat heterogen sekali karena dia warnanya adalah PKS. Anies juga sama dengan PKS warnanya, tidak jauh beda. Dan berikutnya, Ahok ini awal mulanya tidak yakin, tidak percaya diri karena dia merasa bahwa kansnya dia kecil untuk maju di DKI Jakarta atau di Jakarta. Tapi dengan adanya Aman ini, ternyata kans dia lebih besar. Oh, kenapa bisa gitu ya? Karena itu dia, masyarakat merasa bahwa ini Islam kanan. Sedangkan Ahok ini bagaimanapun dia bisa membawa isu plural. Karena partainya adalah partai nasionalis, PDI Perjuangan. Dan ini malah bisa membuat Ahok ini lebih menantang dan lebih menarik bagi orang-orang. Dan yang menarik lagi, rematch-nya ini adalah isu yang ketiga sebenarnya yang tidak pernah tercium. Bahwa Kim juga memikirkan AHY. Jangan-jangan tiga-tiganya ini gaduh ulang lagi gitu. Gaduh ulang, tanding ulang. Dan AHY saat ini patut juga diperhitungkan. Kenapa? Karena dia sudah jadi menduduki menteri. Kalau dulu kata Panang Pak Adian, itu sudah disampaikan bahwa RT aja belum pernah AHY. Bagaimana mau maju, bagaimana mau menang, mau meyakinkan. Nah kalau sekarang jadi menteri, pertarungan ini bisa menarik. Sudah menteri, dia juga punya dedikasi yang sangat menarik dan dia juga bisa menunjukkan kelasnya dan kemudian juga dia bisa menjadi figur baru. Hanya saja kan bagaimana Kim merespon hal tersebut. Nah ini yang menarik. Nah, kalau sudah tiga-tiganya maju, pertanyaannya adalah wakilnya siapa? Ini sebenarnya bisa terjadi karena percuma juga kalau seandainya secara logika atau kita berhitung bahwa AHY itu masih punya kesempatan maju. Karena buat apa dia menjadi menteri hanya beberapa bulan. Dia masih mengambil kesempatan bulan November. Dia pun juga bisa di-reshuffle nantinya masuk lewat jalur reshuffle kabinet oleh Pak Prabowo. Artinya kan itu masih besar. Ketimbang dia tidak menguji coba dan menguji dan ketimbang Partai Demokrat malah mengajukan Sudirman Said yang suaranya tidak besar. Lebih baik kenapa tidak tiga-tiganya di rematch gitu loh. Walaupun AHY hitung-hitungannya dalam posisi menteri dia belum ada elektabilitasnya, tapi dia bisa menjadi warna baru karena dia satu-satunya lawan tanding Anies yang memang benar-benar disakiti oleh Anies. Dan Anies ini bisa dikeroyok dengan musuh bebuyutan. Nah, ini yang saya rasa harus mulai dipikirkan gitu. Potensi rematch-nya ini jangan tanggung. Kenapa nggak tiga-tiganya aja? Sekalian ya. Oke, sekarang kita coba petakan dulu ya. Apabila misalnya dua dulu misalnya. Jadi antara Anies dengan Ahok. Anda sebutkan tadi seolah-olah wakilnya memberikan sumbangan untuk elektabilitas ketika nanti dipasangkan dengan siapa. Nah kira-kira menurut Anda gimana ya dua ini kalau di rematch gitu? Iya, kalau di rematch Anies Baswedan dengan Sohibul Iman tentunya dia akan sangat berat menghadapi situasi politik seperti itu. Karena wajah Jakarta itu bukan wajah PKS. Wajah Jakarta itu bukan wajah sempit. Dan kenapa sekarang ini DPRD buru-buru mau dilakukan pelantikan yang semestinya bulan Oktober, mau dilantik di bulan Agustus, tujuannya itu untuk mengamankan situasi Anies dan mengamankan di DPRD. Ini ada asumsi itu besar sekali. Polemik di publik, polemik di anggota dewan, kenapa mereka buru-buru harus dilengserkan atau naiknya orang-orang baru. Nah ini artinya mengamankan posisi Anies, mengamankan posisi PKS. Sisi berikutnya Anies ini masih kontroversi. Keberhasilannya Anies ini dengan keberhasilan Ahok, saya rasa malah lebih menarik Ahok. Ahok ini lebih menarik. Karena dua-duanya udah pernah jadi gubernur ya. Nah, luar biasa ini dia. Lebih menarik Ahok karena Ahok ini dihasilkan menggantikan Pak Jokowi, juga dia yang mendorong dan memberikan insentif elektoral buat Pak Jokowi waktu di DKI Jakarta. Jadi Ahok ini bukan seseorang yang tidak punya talenta, bukan seseorang yang tidak punya hal yang terbaik.
Karena sebelum dia maju DKI Jakarta, dia sudah menjadi eksekutif di suatu daerah. Di Babel kan, dia sudah berhasil, makanya didorong dia jadi wakil gubernur. Dan dialah yang menaikkan citra Pak Jokowi. Bagaimanapun juga, dan programnya dia sebagai wakil kemudian dia naik sebagai gubernur, itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Hanya kesalahan Ahok cuma satu, kesleo lidah saja. Dan itu yang membuat Ahok itu berat. Dan persoalannya adalah, kalau ditanding dengan Anies, jelas Ahok itu punya gagasan yang baik. Banjir kanal itu adalah idenya Ahok dan idenya Pak Jokowi secara bersama. Sementara Anies adalah idenya Paranet. Bagaimana kali itu dibangun Paranet dan sumur resapan di berbagai daerah gitu loh. Dan ini kan menghasilkan banjir malah. Dan bagaimana Ahok itu membuat berbagai program-program pemerintah DKI Jakarta yang terlihat lebih berani. Hanya saja, itu dia, Ahok selain kesleo lidah adalah dia temperamen, emosional, bahasanya kasar. Cuma kalau dilihat pertarungan di DPRD, Ahok itu lebih berani menghadapi DPRD ketimbang Anies. Anies setiap menghadapi DPRD pasti selalu sama Trija Patria yang dimajukan. Karena orang partai. Sementara Anies berlindung di balik itu. Bahkan kalau ditanya sekarang modalnya Anies, itu karena cuma modal dia diangkat oleh PKS. PKS lah yang mengangkat Anies, PKS juga yang memberikan insentif elektoral. Kalau Ahok, enggak. Dia tidak diperhitungkan oleh PDI Perjuangan, tapi diminati oleh masyarakat. Dan ini adalah suatu hal yang berbeda. Dan saya rasa bahwa wajahnya Indonesia ini, benar kata Ahok, kalau di remix, kita bisa melihat sejauh mana masyarakat kita itu toleransinya, sejauh mana persatuan dan kesatuannya, dan sejauh mana dia menilai dari berdasarkan agamanya atau berdasarkan minoritasnya. Dan kita harus mengakui, ini NKRI. Dan ini harus dinilai lebih baik gitu loh. Daripada kita ibaratnya berdebat soal Islam, tapi segmentasinya Islamnya juga sempit, lebih baik kita memperluas jangkauan plural dengan memberikan kaum minoritas. Tapi memang benar-benar bisa bekerja. Dan saya rasa itu lebih menarik. Nah, menarik juga analisa Anda, sangat menarik ya. Nah, kalau misalnya ya, Anda tadi mengatakan tiga-tiganya dari Kim adalah AHY. Apabila misalnya Kim tidak memilih AHY, sehingga dia harus memilih dua-duanya kan, salah satu kan? Nah, apakah Anies, apakah Ahok? Kalau melihat dari peta sekarang ini, saya rasa keempat-empatnya mulai bergaung atau wacana itu hadir, termasuk Heru Budi. Salah satunya. Dan Heru Budi itu diperhitungkan dengan mau diduetkan dengan Kaisang. Hanya saja persoalannya hanya 1% elektabilitasnya. Dan kalau dilihat sosok yang menarik, kalau lihat waktu kemarin Pilkada DKI Jakarta, kalau bukan isu identitas, AHY itu diperhitungkan sekali. Dan AHY ini punya nilai jual, dan saya rasa di antara ketiganya ini, Kim ini memang harus punya tawaran baru. Dan Kim ini saya rasa lebih menarik. Kalau dua-duanya oposisi sudah pecah, yang bisa menang adalah Kim. Kesempatan besar itu ada peluangnya. Hanya siapa orangnya yang mau diajukan. Apakah Heru Budi yang cuma 1%? Apakah Heru Budi yang condong dianggap hanya sebagai orangnya Pak Jokowi atau orangnya PDI Perjuangan sebagai pelaksana tugas saja. Nah, ini yang perlu diperhitungkan, atau memajukan hal yang baru, memajukan nuansa baru. Dan memajukan nuansa baru ini ya kembali lagi, apakah Kim maju bersama Ahok, atau yang kedua, dia mengajukan orang baru, figur baru yang saya rasa perlu gebrakan yang mengagetkan orang-orang, dan hal ini yang belum pernah ada gitu. Atau Kim ikut dengan Anies misalnya. Kalau Kim ikut dengan Anies, saya rasa memungkinkan. Tapi persoalannya adalah bagaimana membongkar wakil gubernurnya. Karena kalau tidak dibongkar wakil gubernurnya, ini sama saja Kim yang begitu banyak partainya malah mendorong satu
komposisi yang tunggal pasangannya. Bisa dikatakan bahwa Anies dengan PKS itu wajahnya sama. Anies dengan PKS itu ya serupa. Jadi buat apa partai begitu banyak di Kim tiba-tiba mendukung pasangan yang sudah jadi, mendukung aman saja? Untuk apa? Lebih baik mendingan Kim sekalian menarik PDI Perjuangan. Karena lebih baik PDI Perjuangan yang masuk atau diajak ke kabinet seperti yang memang diinginkan oleh Prabowo untuk mengajak PDI Perjuangan, ketimbang dia malah membangun narasi dengan Anies. Hanya persoalannya, lagi-lagi, kalau Ahok banyak partai, belum tentu Ahok menang. Potensi 2017 lalu bisa jadi terulang kembali. Dan narasi Ahok ini, memang baiknya Ahok ini dikit partai. Dan Ahok ini saya rasa perlu dicerminkan dengan gabungan dari partai Islam. Nah, gabungan dari partai Islam siapa yang bisa ngambil? Kemungkinannya adalah PKB. Dan kalau PKB ngambil itu adalah membuktikan bahwa nuansa DKI Jakarta adalah nuansa yang sangat plural, sangat beragam, dan itu malah menunjukkan bahwa inilah Bhinneka Tunggal Ikanya. Iya. Jadi sangat dinamis ini, sangat kemungkinan dinamikanya masih tinggi ya. Iya, hanya saja PKB sudah menyatakan bahwa mereka tidak mau mendukung Ahok. Sangat disayangkannya di situ, padahal peluangnya sangat besar. PKB itu bisa menjadi pemain. PKB bisa menjadi sesuatu yang diperhitungkan, walaupun dia saat ini belum punya calon ya, belum punya orang yang kuat di sana. Tapi kalau dilabelkan dengan seorang ulama, Ahok ini, noda Ahok waktu 2017 bisa tertutup. Dan kinerja Ahok ini bisa diharapkan banyak oleh masyarakat Muslim. Penolakan terhadap Ahok bisa luntur kalau saya bilang. Dan ini yang harus dibangun narasinya semestinya. Jangan sampai malah komposisi ini adalah menguntungkan bangkitnya Islam kanan. Menguntungkan bangkitnya Islam yang sempit. Dan saya rasa ini adalah kesalahan besar. Dan harus dilawan dengan apa? Nuansa plural. Nuansa Kebhinneka Tunggalikaan. Dan Ahok itu harus membuktikan bahwa benar kata dia, kalau dia mau maju, dia ingin membuktikan sejauh mana masyarakat ini bisa menilai. Sejauh mana kecerdasan masyarakat dalam menilai apakah masih orangnya atau masih agamanya semata. Dan ini suatu hal ide yang baik, saya bilang. Malah semestinya PKB ini mengambil kesempatan. Karena PKB punya kesempatan mengajukan wakil. Ketimbang PKB mendukung Anies, tapi melawan dua komposisi partai yang sudah sangat nyaman dengan aman. Dan ini malah tidak akan menarik PKB ke sana. Ya, ini Bung Efrija kita tahan ya. Karena apa? Analisa Anda ini luar biasa ini. Jadi nanti kita lihat lagi bagaimana perkembangan yang rematch ya. Kalau AHY muncul ya, itu luar biasa kan, benar nggak? Nah, sekarang kita pindah ke Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu surveinya nomor 1 itu Kaisang. Nomor 2 itu Lutfi. Iya kan? Nah, dan sudah kita tahu Lutfi ini didukung oleh Pak Jokowi ya kan? Tentu kalau putranya sendiri pasti didukung. Namun ada tokoh-tokoh lain yang akan masuk menjadi lawan tanding dari PDIP kan? Saya dengar Andika juga dicobakan di sana ya. Nah, kira-kira gimana dinamika di Jawa Tengah ini? Ya, kalau melihat di Jawa Tengah ini adalah suatu hal yang saya rasa sangat unik di Jawa Tengah. Unik ya? Keunikannya di Jawa Tengah ini adalah benar-benar Pak Jokowi ini bermain. Pak Jokowi benar-benar pengen menyelamatkan keinginan dari Ketua Umum PSI sekaligus anaknya. Dengan cara dia menarik Sudaryono kepada posisi Wakil Menteri. Dan pelantikan Sudaryono ini itu adalah calon yang digadang di Jawa Tengah. Dan kemudian ditarik oleh Gerindra. Dan kemudian Gerindra mengganti dengan Ahmad Lutfi. Dan ketika ditarik, tentu harus ada kompensasi. Dan ini jelas bahwa Sudaryono ini bagaimanapun kita tidak bisa lepaskan dia adalah orang kepercayaan Pak Prabowo. Dan orang kepercayaan ini tentu harus diberikan suatu hal yang menarik, yang baik. Dan ketika Sudaryono sudah masuk ke dalam, dan inilah yang menarik,
dia langsung menyatakan tidak ikut dengan pilkada. Dan ini artinya Kaisang ini terbuka peluangnya. Dan ketika terbuka peluangnya, hanya persoalannya adalah apakah Kaisang akan nomor 1 atau nomor 2? Iya. Kalau melihat dengan situasi sekarang, lebih baik memang Kaisang itu nomor 2. Kenapa? Karena bagaimanapun Kaisang ini jangan sampai orang melihat bisa mulus karena adanya Mahkamah Adik. Dan itu repot kalau adanya Mahkamah Agung, Mahkamah Adik yang memutuskan dirinya. Apalagi sudah jelas bahwa Sudaryono pun sudah diposisikan wamen kan. Artinya persoalan ini adalah membuktikan bagaimana upaya Pak Jokowi sebagai ayah sekaligus sebagai presiden untuk memuluskan jalan anaknya. Nah, persoalan yang terbesar adalah bagaimana menempatkan posisinya antara Kaisang dengan Ahmad Lutfi. Kalau dilihat, lebih baik memang Ahmad Lutfi karena dia adalah Kapolda, dia adalah polisi, dan tentu dia pasti punya kedekatan. Dan kita melihat Jawa Tengah ini, saya rasa figur yang terbaik adalah memang dari sisi Ahmad Lutfi. Karena kalau Kaisang pasti nantinya ujung-ujungnya PDI Perjuangan akan melakukan upaya dia menghadirkan lawannya. Lawannya Kaisang. Sedangkan di sana Kaisang itu memang kuat, tapi kuatnya adalah di Solo. Dan ini yang membebani. Lebih baik menghadirkan sosok baru didukung oleh Kaisang dan nanti PDI Perjuangan pun akan berpikir ulang. Dia akan berpikir bijak bagaimana menghadapi situasi di sana. Karena kalau sudah berbicara polisi ataupun berbicara militer, tentu adalah berbicara keamanan dan berbicara bagaimana pembangunan itu bisa berjalan dengan situasi yang aman. Dan tentu tidak bisa bagaimanapun juga PDI Perjuangan menyerang dengan cara yang brutal ataupun seperti layaknya di DKI Jakarta. Dan itu yang terjadi di Jawa Barat ketika harus ada figur militer. Operasi identitas itu nggak akan bisa bermain. Dan bagaimana menyerang secara figur itu juga sulit. Dan saya mikir hal itu menarik. Tapi kalau lawannya adalah Andika Perkasa, saya rasa memalukan dari sisi militer. Karena itu dia, Andika Perkasa bagaimanapun adalah Panglima TNI. Panglima TNI masa melawan Kapolda. Nah, ini adalah satu hal yang menarik dan yang memalukan. Dan berikutnya, Andika ini mau ditaruh di mana? Kalau mau ditaruh sebagai wakil gubernur, lebih memalukan lagi kans dari dia sebagai Panglima TNI. Dan saya rasa memang benar bahwa institusi TNI, walaupun dikatakan ketika purnawirawan itu cair dan dia menjadi sipil, tetap saja dia adalah figur Panglima TNI. Dan kebayang, AHY aja kalau maju di DKI Jakarta pasti akan maju sebagai gubernur. Masa Panglima TNI-nya maju sebagai wakil gubernur? Di Jawa Tengah. Iya, di Jawa Tengah. AHY lawannya sipil. Ini lawannya Kapolda. Sangat memalukan gitu loh. Luar biasa analisa Anda. Nah, sekarang sedikit ya saya potong. Bagaimana Medan? Medan. Ya, artinya Sumut. Ya, Sumut ya jelas bahwa Bobi Nasution adalah lawan yang paling kuat saat ini. Dan belum ada lawan tandingnya. Dan yang memalukan adalah Pak Edi Rahmadi, kok bisa-bisanya dia tidak bisa menguasai daerah Sumut. Padahal dia adalah petahana. Dan terlihat sekali bagaimana Sumut ini juga belum bisa dibicarakan oleh PDI Perjuangan. Dan ini malah menunjukkan bahwa Sumut ini adalah lagi-lagi menjadi figur yang menarik. Bobi Nasution ini saat ini masih di atas angin. Dan belum ada yang memikirkan Sumut. Karena potensi yang terbesar adalah menguasai Jawa. Banten sudah. Kemudian DKI Jakarta lagi dipikirkan. Jateng, Jawa Barat sudah jelas Ridwan Kamil ditaruh kan. Jawa Timur sudah jelas Kofifa. Nah, ini artinya memang pusatnya itu lagi di Jawa semua. Jadi menghadapi Bobi Nasution, kawan-kawan ataupun PDI Perjuangan pasti berpikir ulang. Kalau memenangkan Sumut semata, sementara kalah di Jawa sangat memalukan. Dan apalagi kalau kalahnya di Jawa Tengah, yang merupakan kandangnya Banteng. Dan itu jelas, PDI Perjuangan amat pusing dia. Dan itu yang pertama, DKI Jakarta konsentrasi PDI Perjuangan. Karena dia adalah nomor
urut dua, iya, pemenang kedua. Kalau dia bisa memenangkan DKI Jakarta, artinya suatu hal yang prestasi, menarik. ya. Prestasi, mengalahkan PKS sekaligus mengalahkan calon presiden yang kemarin kalah. Ya. Apalagi kalau dikalahkannya oleh seorang komisaris BUMN, Ahok. Ahok. Iya, dan orang yang punya noda pula kan. Iya. Itu menarik sekali. Itu wajah yang pertama. Wajah yang kedua adalah di Jawa Tengah. Iya. Kalau kandang banteng ini bisa dikalahkan oleh Kapolda dan ternyata lawannya adalah Panglima TNI, memalukan sekali. Iya. Dan bisa jadi PDI Perjuangan sedang memikirkan, kira-kira kalau seandainya Andika kalah ini posisi apa yang bagus buat Andika? Ya sekjen. Lebih baik ditaruh di sekjen aja Andika gitu loh. Karena apa? Karena di Panglima TNI. Dia lebih baik memikirkan organisasi ketimbang dia diadu dengan Kapolda nantinya. Dan itu lebih menarik. Jadi Hasto nanti jadi Hasto kan lagi ada masalah, lebih baik dipikirkan gitu loh. Kalau saya lihat, kenapa? Karena bagaimanapun posisi strategis, taktis, bagaimana pola kerja militer itu bisa digunakan di sana. Dan saya rasa Andika ini harus diselamatkan ketimbang diadu di sana. Kalau diadu di sana sangat memalukan. Mau ditaruh di DKI Jakarta, kalau seandainya Kim iseng diajukan AHY sangat memalukan. Apalagi kalau sampai akhirnya figur AHY itu lebih menang. Apalagi kalau ditaruh di Jateng, lawannya Kapolda juga malu. Dan ini adalah membuat miris dari Andika. Saya rasa Andika kalau berbicara survei, dia lebih baik memilih surveinya itu 1%. Ketimbang dia harus besar, ketimbang dia harus digelorakan, diwacanakan, lebih baik dia 1% sudah, tapi tenggelam pembicaraannya, dan itu memang yang terjadi 1%. Sayangnya 1% itu dinaikkan terus, dianggap bahwa dia layak. Padahal ya kita berbicara sayang Panglima TNI untuk urusan yang remeh-temeh seperti itu gitu loh. Luar biasa ini Bung ya. Saya potong lagi dikit. Nah, bagaimana mengenai pengangkatan 3 menteri oleh Pak Jokowi di masa-masa terakhirnya ini kan? Kalau Anda tadi sudah jelas, Sudaryono sudah jelas. Kalau Mas Tommy juga jelas kan untuk kesinambungan ya. Nah, yang saya tanyakan ini yang di bawah Bahlil ini kan diajukan nih sebagai wamen. Siapa nih yang di bawah Bahlil? Iya, yang di bawah BKPM sekarang kan. Oh, BKPM. Nah, Menteri Investasi kan ya. Nah, itu yang menarik tuh. Iya, kalau saya ngelihat bagaimanapun ketiga posisi wamen ini, dan ini adalah suatu hal yang saya lihat 3 bulan itu. Pertama, untuk responsif sangat sulit. Kita harus akui. Dan yang kedua, bagaimana kerja itu akhirnya menjadi sebuah kerja yang baik, kerja yang berhasil atau sukses, itu juga sulit. Dan di eranya Jokowi, 18 kementerian itu dibesarkan dengan adanya wamen. Bahkan di Kementerian Keuangan ada 2. Dan jumlahnya wamen itu ada sekitar 28 dan sekarang tersisa 25-an orang. Dan kebayang begitu besar. Tapi kalau kita melihat hasilnya apa? Hasilnya bahwa ekonomi kita tidak benar-benar pulih dengan cepat. Dan apa yang terjadi? Saya rasa wamen-wamen ini seperti apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Bahwa ini nantinya mereka ini bisa jadi memang dipersiapkan untuk menjadi menteri. Dan bisa jadi dia dipersiapkan untuk membuat jembatan atau mengintegrasikan, bahasa tepatnya, mengintegrasikan antara transisi pemerintahannya Jokowi dengan pemerintahan Prabowo. Karena kalau berbicara tentang akselerasi, itu percuma, tidak akan mungkin terjadi. Dan bagaimana BKPM naik pun sudah dicoba gitu loh. BKPM dinaikkan gini. Nah, apa yang akan dilakukan oleh wamen? Karena bagaimanapun posisi wamen adalah membantu menteri. Dan kalau sudah sampai seperti ini, cuma bicaranya adalah bagi-bagi kekuasaan. Dan berbicara bahwa ini adalah posisi tadi. Bagaimana menyiapkan transisi itu sendiri. Dan sudah diakui oleh Pak Jokowi. Jadi, posisi wamen ini saya rasa bukan untuk bagaimana kita lebih cepat. Memang kita akan memasuki kondisi ekonomi, kita harus cepat tanggap. Tapi kalau berbicara bagaimana cepat tanggap di ekonomi Indonesia saat ini, banyak kebijakan ekonomi yang malah menjadi persoalan. Contoh kebijakan TPL, kebijakan sebelumnya adalah Tapera.
Dan ini adalah membuktikan kebijakan-kebijakan ekonomi Pak Jokowi semakin jauh dari mensejahterakan masyarakat. Semakin jauh dari memperhitungkan aspek masyarakatnya. Dan ini malah menunjukkan pemerintah ini semakin abai dengan jaminan bahwa masyarakat ini dipuaskan dengan akhir masa jabatan Pak Presiden. Dan kalau saya melihat BKPM seandainya pun berlari cepat, akan percuma juga lari cepatnya. Karena tidak akan cukup waktu 3 bulan. Mau menunjukkan apa? Menunjukkan prestasi juga tidak akan secepat dan tidak akan seperti membalikan telapak tangan. Karena bagaimanapun mereka pastinya, walaupun dia memang BKPM ini dinaikkan dan dia sudah pernah bekerja dan dia sudah mengerti bekerja itu, tapi tetap ketika mendapatkan jabatan dia harus beradaptasi, dia harus bagaimana membina kultur yang ada, bagaimana membangun kultur yang baru dengan visi misinya, dengan kepemimpinannya. Dan kalau saya rasa hal ini diharapkan besar, saya menganggap tidak akan seperti membalikan telapak tangan. Dan ini yang saya lihat diangkatnya BKPM itu cuma untuk sedikit menenangkan publik. Karena kalau tiga-tiganya diangkat dari politisi Gerindra akan lebih berbahaya. Jadi makanya seninya di situ. Ada orang profesional satu, dan yang kedua untuk mengelabui bahwa adanya orang yang ditarik yang sebenarnya adalah punya kekuatan, bisa menghadapi situasi di Jawa Tengah, ditarik, diberikan kompensasi. Dan ketika perhitungannya 2+1, maka masyarakat bisa menerima. Dan itulah saya lihat cuma sekedar seninya Pak Jokowi saja. Baik. Nah, yang terakhir nih, karena ini udah sutradara udah memberikan signal. Karena panjangan ngomong kita ya. Nah, sekarang satu lagi, DPA. Dirubah dari Watimpres jadi DPA. Apa tuh maknanya itu? Ya, yang pertama kalau untuk Watimpres menjadi DPA, dan ini adalah persoalan besar di Indonesia, bagaimana bagi-bagi kursi. Dan DPA ini pada dasarnya adalah tidak bisa untuk dimasukkan langsung, nomenklaturnya diubah. Karena bagaimanapun konstitusi kita berbicara bukan lagi DPA di pasal 16-nya, tapi sudah berbicara tentang Watimpres. Jadi kalau membuat undang-undang tidak bisa. Undang-undang ini hierarkinya di bawah dari konstitusi. Tidak bisa dia lebih tinggi daripada konstitusi. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah waktunya juga tidak mungkin untuk melakukan revisi. Di saat ini ya? Iya, melakukan revisi konstitusi atau amandemen konstitusi tidak mungkin. Revisi undang-undang pun tidak meyakinkan. Seperti apa yang dikatakan oleh Puan Maharani. Jadi kalau ini dipaksakan, saya lihat hanya trik bagaimana bagi-bagi kursi. Dan bagi-bagi kursi ini adalah karena kalau DPA jumlahnya itu sudah besar. Masa lalu DPA itu bisa 45 orang. Dan masa lalu itu DPA itu adalah bagian dari orang-orang politik, orang-orang yang punya kedekatan. Dan berbicaranya adalah berbicara politik. Dan kalau seandainya DPA ini dibangun dengan nuansa seperti itu, jelas bahwa ini adalah mengakomodir para relawan yang telah memenangkan Prabowo nantinya. Dan kalau ini dimasukkan, nuansa politik di kita, ini berbicaranya adalah berbicara mundur ke belakang nantinya. Berbicara bagaimana tidak ada pemilihan umum langsung dari masyarakat. Berbicara tentang MPR yang lebih tinggi. Karena bagaimanapun DPA itu dulu adalah setingkat dengan lembaga-lembaga lainnya. Dan paling tertinggi adalah MPR. Dan keinginan itu masih tetap ada, masih dihidupkan. Akhirnya ada keinginan nanti mengembalikan konstitusi seperti yang lama. Akhirnya Presiden bisa 32 tahun. Dan langkah-langkah ini adalah saya rasa langkah-langkah politik semata. Politik semata yang mengabaikan unsur yang lebih real. Apa realnya? Konstitusi kita sudah mengunci, tidak bisa diubah di pasal 16-nya. Yang kedua, kalau narasinya nanti isinya adalah orang-orang politik, narasinya adalah wacananya lebih kepada wacana politik. Ujung-ujungnya visi misi kalau gagal, dihamburkanlah isu-isu politik. Dihamburkan misalnya isu bagaimana nanti KPK diganti
dihamburkan isu bagaimana kementerian ataupun lembaga-lembaga terkait ditiadakan. Nah, kalau seperti itu terus yang hadir adalah tadi kita malah selain mundur ya, juga pemborosan nantinya dan kita akan berdebat terus di suatu pepesan kosong tanpa mempedulikan kesejahteraan masyarakat. Dan kalau kita melihat bagaimana dulu One Team Press itu adalah pilihan dari presiden. Dan One Team Press ini bekerja untuk presiden. Jumlahnya 10 atau 11. Tapi kalau DPA dulu diibaratkan atau istilahnya kita kenal dengan Dewan Pensiunan. Dewan Pensiunan Agung gitu loh. Jadi nantinya orang-orang pensiunan yang ditaruh. Dan kita juga melihat kan bagaimana One Team Press ini isinya juga memang tidak banyak. Tidak banyak bermain. Bahkan One Team Press ini pada dasarnya juga tidak punya kekuatan besar untuk memberikan narasi-narasi yang baik bagi presiden. Di era Orde Baru ditinggalkan oleh Soeharto. Di era Soekarno malah menjadi alat politik bagi Soekarno. Di era reformasi mau dibangun bisa jadi menguntungkan para relawan. Dan akhirnya kalau dulu DPA itu adalah Dewan Pensiunan, jangan-jangan nanti di kita bukan menteri giveaway lagi, tapi DPA dari giveaway. Dan itu yang terjadi. Itu Ari Susilo sudah jadi gitu loh. Terima kasih Bung, luar biasa ini ya. Giveaway. Dan sutradaranya sudah memberikan signal. Kemudian juga memang saya udah ada jadwalnya meetingnya. Terima kasih Bung ya. Sama-sama.